menjelaskan tentang kalam. Yang pertama, ta'rif kalam atau pengertian kalam. Pengertian kalam secara lugawi itu pembacaannya bisa tiga. Satu al-kulam, dua al-kilam, dan tiga al-kalam. Kalau dibaca al-kulam, maknanya al-arudus su'abah, al-kilam, al-jarohat, dan pembacaannya secara al-kalam itu maknanya adalah al-qaul. Nah, sekarang kita akan membahas kalam seperti biasanya, yaitu dengan pembacaan al-kalam. Pengertian kalam secara istilahinya itu banyak. Ada secara lugah, fikih, usul fikih, tauhid, dan secara nahwu. Dikarenakan ini pembahasan nahwu, maka saya akan membahas ta'rif kalam menurut ilmu nahwu. Pengertian kalam di materi ini telah disebutkan al-kalamu qaulun yatarakabu min kalimataini aw aksaro wa yufidu ma'nan. Bahwasanya kalam di sini itu sebuah ucapan yang terbentuk dari dua kalimat atau lebih banyak dan memberikan makna dalam kalimatnya. Tapi secara perincinya telah disebutkan di kitab Jurumiyah al-kalamu huwa labdul murakkabul mufidu bil wad'i, di Alfiyah kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, di Imriti kalamuhum labdul mufidu musnadu. Nah, bahwasanya kalam itu adalah lapad yang murakkab, mufid, dan wado. Kita bahas pertama murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah matarokaba min kalimat taini pa aksaro, yaitu tersusun dari dua kalimat atau lebih banyak. Jadi jikalau kita hanya tersusun dari satu kalimat, itu tidak bisa disebut kalam. Contoh, ko imun itu tidak termasuk kalam karena hanya satu kalimat. Yang pertama itu mupid, ma afada faidatan tammatan bihaisu yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha labdon au takdiron. Mufid itu adalah memberikan faidah atau makna. Jadi kalam itu harus memberikan arti, bukan sembarang arti, tapi artinya itu sekira-kiranya diamnya orang yang bertanya dikarenakan mengerti dan tidak ada lagi pertanyaan mengenai kalimat tersebut. Jadi full paham gitu. Nah, untuk ngupit ini kita itu contohnya itu seperti apabila fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobarnya, dan syarat sudah ada jawabnya. Contoh fi'il udah ada fa'ilnya, jumlah fi'liyah koma zaidun, jumlah ismiyahnya zaidun qaimun, dan syarat jawabnya in koma zaidun koma amrun. Dan yang terakhir adalah wado. Wado itu arti dasarnya itu menyesuaikan tempat. Nah, dikarenakan kalam itu berasal dari bahasa Arab, jadi maksud wado di sana adalah berbahasa Arab. Jadi saya berbicara seperti ini bukan kalam, dikarenakan yang saya bicarakan ini bukan bahasa Arab. Selain kalam, di sini juga ada yang namanya kalimat. Wa amal kalimatu fahiya lafdun yadillu ala maknan mufradan mislu mufradin. Nah, jadi maksudnya itu adalah kalimat itu adalah satu kata yang memberikan faidah. Contoh seperti di sini disebutkan seperti lapad
qaimun, zaidun. Nah, itu merupakan kalimat. Apabila zaidun sama qaimunnya itu digabung jadi zaidun qaimun, maka itu jadi kalam. Tapi apabila satu persatunya itu merupakan kalimat. Intinya bahwasanya setiap kalimat itu bukan kalam, tapi setiap kalam merupakan kalimat. Watan kasimu kalimat kalimatu fi ila salah satu aksamin. Dan juga kalam itu terbagi menjadi 3 bagian, yang mana isim, fiil, dan harap, yang mana satu persatunya nanti akan dibahas, akan diterangkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Al-ismu. Al-ismu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtarin. Al-mithal khalidun baitun. Walil ismi alamat minha at-tanwin. Mislu al-kitabu jadidun. At-tasniyatu wal jam'i. Mislu ainani kitabani. Al-isnad mislu as-sabru jamilun. An-nida mislu ya ayyuhan nas. At-ta'rif bi alif lam mislu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-jar mislu sholaitu fil masjid. Apa itu isim? Isim adalah apa yang menunjukkan makna itu sendiri. Ciri-ciri isim yaitu tanwin. Contohnya al-kitabu jadidun. Yang menjadi ciri tanwin adalah jadidun. Summa at-tasniyatu. Contohnya ainani kitabani. Yang menjadi ciri isim yaitu di kata kitabun terdapat ciri musanna yaitu alif dan nun. Summa al-isnadu mislu as-sabru jamilun. Summa an-nida'u mislu ya ayyuhan nas. Yang menjadi ciri nida yaitu ya ayyuha. Summa at-ta'rifu bi alif lam mislu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang menjadi ciri adanya alif lam di kata alhamdulillah. Summa al-jar mislu sholaitu fil masjid. Kenapa? Karena di sana terdapat huruf jar. الفعل هو كلمة تدل على حدث مقترن وما من الأزمنة وهو ثلاثة أقسام. فعل الماضي وهو ما دل على حدث في الزمان الماضي مثل قرأ الطالب الدرس، وقد يعين للمستقبل متى تضمن طلبا أو وقع بعد إذا وإن أو دخل عليه حرف النفي بعد الأقسام. مثل taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, bagian dari kalam adalah fi'il. Fi'il yaitu garis besarnya dari kalam yang merupakan sebuah kalimat yang menunjukkan makna, dan makna tersebut sudah ada dalam diri kalam. Jadi, tanpa membutuhkan bantuan kalimat lain, kalam sudah memiliki makna. Dan juga fi'il itu menunjukkan zaman. Zaman seperti apa? Contohnya adalah fi'il madi atau sudah terjadi, fi'il mudhari atau yang telah terjadi, dan fi'il amr atau yang telah terjadi juga namun dengan kalimat perintah. Pembagian fi'il itu dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il nahyi. Al-fi'lul amr wa huwa ma dalla ala hadatsin
fil mustaqbali wa yu'abbir bihi an tariqi al mukhatabah mislu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq da' ila sabili rabbik. Pembagian fi'il itu dibagi menjadi 3. A. Fi'il madi. B. Fi'il mudhari'. C. Fi'il nahi. A. Fi'il madi adalah sebuah fi'il yang menunjukkan terhadap zaman yang terlewatkan. Contohnya, seorang pelajar telah membaca buku. B. Fi'il mudhari' adalah kalimat yang menunjukkan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Contohnya, seorang muslim akan pergi ke masjid. Jadi, kata akan itu bisa jadi bermakna sedang pergi atau akan pergi. Dan untuk fi'il mudhari' itu bisa diberikan oleh sin, yang mana sin tersebut bisa disebut sin tangkis. Dan juga bisa diberikan amil nawasib yang menasabkan atau amil jawazim yang bisa menjazimkan fi'il mudhari'. Contoh sin tankif, amil nawasib dan amil jawazim adalah saya qulu, yang artinya saya akan berbicara. Saufa ta'lamun, yang artinya masih lama kamu untuk mengerti. Uridu an aktuba, yang artinya saya akan menulis atau saya ingin menulis. Lam amil jawazim contohnya adalah lam yanzur dan lam yansur. Fi'il amr. Fi'il amr yaitu sama seperti fi'il mudhari'. Namun, fi'il amr itu hanya untuk kalimat perintah saja. Contohnya seperti iqra, do, kul. الباب الثالث الحرف. الحرف هو الكلمات التي لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال ولا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى من خلال كلامه وهي 3 أقسام. حرف يختص بالاسم كحروف الجر مثل إلى الله مرجعكم، وحرف يختص بالفعل كحروف النصب والجزم مثل أريد أن أكتب الرسالة لم يلد ولم يولد. وحرف يدخل إلى الأسماء والأفعال كحروف الاستفهام مثل من أنت ومن يقرأ القرآن. Jadi bisa kita pahami di bab ketiga ini, yaitu ar-harf. Apa itu yang disebut ar-harf? Harf adalah kata atau beberapa kata yang tersusun dari beberapa huruf yang tidak dapat berdiri sendiri. Harf tidak akan memiliki makna kecuali terhubung dengan isim atau fiil. Kemudian harf dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, harfun jar adalah huruf atau kata sambung yang hanya dapat bersambung dengan isim. Biasanya harf ini digunakan untuk menunjukkan arah, posisi, perbandingan, atau keterangan waktu suatu benda. Contohnya, fil masjidi at-talib atau at-talibu fil masjid. Murid sedang di dalam masjid. Kemudian untuk yang bagian kedua yaitu
harf yang menasobkan atau menjazmkan sebuah fiil. Apa itu yang dimaksud menasobkan atau menjazmkan? Menasobkan berarti dia artinya menfathahkan bagian akhir sebuah fiil. Kalau menjazmkan berarti mensukunkan bagian akhir fiil. Contoh yang nasab itu biasanya memakai harfun mislu an. Contohnya uridu an aktuba ar-risalata. Uridu an aktuba risalata. Bisa kita lihat setelah harfu an itu fi'il yang tadinya aktubu, yang harusnya aktubu menjadi aktuba dikarenakan ada harfun an. Jadi menfathahkan yang artinya sama, saya ingin menulis surat. Kemudian untuk yang menjazmkan contohnya memakai harfun lam. Lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan ataupun dilahirkan. Bisa kita lihat lam yalid itu kan sukun. Jadi menjazmkan berarti mensukunkan akhir fiil. Kemudian harf yang menunjukkan kata benda dari kata kerja sebagai bentuk pertanyaan. Misalnya kalau di bahasa Indonesia 5W 1H ya sama, harf itu juga seperti itu 5W, dalam bahasa Arab juga 5W 1H. Man, ma, mada, mata, hal, aina, wa min, biasanya min aina. Contohnya man ans, siapa kamu? Aina talib, di mana murid? Hal arafta khabar, apakah kamu mengetahui kabar? Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron ala istima'ikum wa ihtimamikum. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.